Selamat berjumpa kembali, saudara. Salam merdeka. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini edisi Agustus, edisi kemerdekaan. Ini adalah bulan kemerdekaan. Ini menurut saya versi saya. Ada versi yang lainnya. Ada banyak gereja dan orang-orang menyebutnya sebagai bulan kebangsaan. Ini menurut saya ini bulan kemerdekaan. Kenapa? Karena ini saatnya kita memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang mestinya kita melakukan refleksi nasional untuk mengikis dan menghapus segala bentuk penindasan, segala bentuk ketidakmerdekaan, segala bentuk ketidakadilan, segala bentuk ketidaksejahteraan di antara seluruh rakyat Indonesia. Karena memang itu yang dicita-citakan ketika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 45. Saudara, ada juga yang menyebut ini adalah bulan kebangsaan. Nah, menurut saya ini kurang tepat. Nah, mestinya kalau bulan kebangsaan itu mestinya memperingati hari kebangkitan nasional. Hari kebangkitan nasional itu ya salah kaprah. Salah tapi dianggap sudah umum. Ya, dianggap wajar. Salah. Kenapa kebangkitan nasional? Karena sebelumnya tidak ada nasionalisme di Indonesia. Tidak ada bangsa Indonesia itu belum ada. Jadi tidak ada kebangkitan nasional. Tanggal 20 Mei 1908 itu adalah hari memperingati berdirinya organisasi Budi Utomo yang tidak berorientasi kesukuan. Sehingga itu dicirikhaskan sebagai awal terbentuknya sebagai satu bangsa, tetapi baru awal. Kalau digambarkan proses persalinan itu baru inseminasi, baru pembuahan sel telur yang sudah matang oleh sel sperma, baru terbentuknya janin di dalam kandungan, masih dalam kandungan nasionalismenya. Terus bertumbuh, nanti bergerak, lahirlah menjadi satu bangsa. Baru satu bangsa, belum menjadi negara, yaitu ketika diputuskan oleh Kongres Pemuda yang kedua tanggal 28 Oktober 1928, tanggal 27 sampai tanggal 28 itu, yang memutuskan untuk membentuk akan adanya satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Itu proklamasi dari berbagai pemuda-pemuda dari berbagai suku. Nah, itulah kalau saya sebutkan adalah lahirnya bangsa Indonesia. Tapi belum bernegara. Sebuah bangsa yang berusaha untuk hidup, menyelenggarakan hidup bernegara. Nah, ini mestinya bulan kebangsaan itu diperingati pada kalau enggak bulan untuk memperingati 20 Mei atau tanggal 27-28 Oktober. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya itu bebaslah menggunakan istilah apa, tapi menurut saya begitu. Nah, berkaitan dengan bulan kemerdekaan ini, saya mengingat sebuah perintah yang bersifat universal, yang berlaku di mana saja dan kapan saja.
yaitu perintah Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu, ya. Supaya Indonesia itu lanjut umurnya, ya hormatilah ayahmu dan ibumu. Lah ayah dan ibunya bangsa Indonesia siapa? Ya, ini pertanyaan mendasar yang seringkali orang itu salah memahami. Ya. Sebelumnya itu tidak ada, bangsa Indonesia ini tidak ada. Adanya kerajaan-kerajaan lokal yang juga saling berperang, saling menjajah satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita melawan penjajahan itu seolah-olah penjajahan itu tidak ada di dalam diri kita sebagai satu di antara kita bangsa Indonesia dalam sejarahnya, itu ya tidak benar. Dalam sejarahnya kita terdiri dari kerajaan-kerajaan yang saling menguasai, yang saling menjajah, saling berperang juga. Bahkan di antara saudaranya sendiri saling berperang. Dari sejarah Kenarok sampai sekarang, ya, perang saudara terus, saling membunuh. Nah, ini bangsa Indonesia itu kalau begitu, kalau digambarkan ayah dan ibunya siapa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ibumu itu ya pemerintahan Hindia Belanda itu. Itulah ibumu yang mengandungmu. Jadi kita diberkati oleh adanya pemerintahan Hindia Belanda. Karena dengan pemerintahan Hindia Belanda lah kita dipersatukan menjadi satu bangsa, menjadi satu keluarga besar, ya. Yang sebelumnya tidak ada. Yang sebelumnya saling berperang, dan oleh karena ada pemerintahan Hindia Belanda memblengket, ya, menghimpun menjadi satu kesatuan wilayah, sehingga apa yang disebut bangsa dan negara Indonesia adalah wilayah yang meliputi wilayah ex Hindia Belanda. Ini fakta. Jadi kalau tidak ada penjajahan pemerintahan Hindia Belanda, ya tidak ada Indonesia. Ini fakta sejarah. Itulah ibu. Oleh karena penjajahan, adanya pemerintahan Hindia Belanda, itulah kita dipersatukan. Kita dimunculkan kesadaran sebagai satu bangsa. Ya. Kita sebelumnya orang Jawa nggak kenal orang Papua, bangsanya berbeda. Tapi karena sejarah kita dibentuk menjadi satu bangsa, dan oleh karena itulah kita mengerti bahwa bangsa Indonesia itu bineka. Bineka karena yang berbeda-beda itu dipersatukan secara politik, geopolitik oleh adanya pemerintahan Hindia Belanda. Dan ketika pemerintahan Hindia Belanda mengandung sel telur, ya, sel telur dibaratkan perempuan, ibu mengandung sel telur yang sudah matang, dengan kesadaran, munculnya kesadaran nasionalisme, dengan adanya pendidikan yang semakin maju, pendidikan melahirkan kesadaran eksistensi diri sebagai satu bangsa. Lalu dibuailah inseminasi oleh para pejuang. Jadi bapaknya siapa? Bapaknya ya para pejuang.
para pahlawan-pahlawan Indonesia yang mereka berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Mereka memberikan nyawanya, darahnya. Jadi kalau begitu, hormatilah ayahmu dan ibumu, hormatilah adanya pemerintahan Hindia Belanda. Jangan dinilai negatifnya saja. Mereka dulu menindak kerja paksa, kerja rodi macam-macam. Ya, itu bagus untuk jadi pendidikan yang mempersatukan kita, memunculkan kesadaran sebagai satu bangsa. Dan sel telur itulah yang sudah matang melalui proses perjuangan dan terutama pendidikan yang berkembang sejak adanya politik balas budi oleh pemerintahan Hindia Belanda awal 1900-an. Munculnya sekolah Stovia, dari murid-murid itulah lahirlah generasi-generasi yang berpendidikan, yang berwawasan luas, mendirikanlah organisasi nasional Budi Utomo. Muncullah pejuang-pejuang seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir dan sebagainya, pahlawan-pahlawan yang perjuangkan, mereka memberikan nyawanya, darahnya untuk kemerdekaan Indonesia. Hormatilah para pahlawan-pahlawan. Itulah bapakmu, nyawamu, benih yang ditanam di dalam kandungan Hindia Belanda. Sehingga ketika sudah matang janin, telah siap lahir, melakukan kontraksi, terjadilah kontraksi. Kontraksi adanya Jepang hadir, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua menjadi pemicu lahirnya Indonesia merdeka. Berbahagialah orang yang menghormati ayahmu dan ibumu. Kita jangan munafik seolah-olah mengecap Hindia Belanda seolah-olah negatif saja. Ya, kalau kita tilik sejarahnya, justru Hindia Belanda itu menolong kita, membantu kita untuk bersatu. Ya, sebelumnya yang namanya Majapahit pecah, muncul kerajaan Demak. Demak saling keturunan ayam buruk saling berperang satu dengan yang lain, saling membunuh. Ya, berdirilah negara kerajaan Demak yang di Jipang Panolan. Aryo Penangkan dibunuh, berdirilah kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berdirilah, nyempal lagi berdirilah kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam pecah jadi dua. Bahkan yang di Kartosuro dibakar. Oleh siapa ya? Oleh orang-orang kita sendiri juga. Jadi mereka terpecah-pecah. Dan oleh karena kesadaran nasional yang muncul dari geopolitik yang diciptakan oleh adanya pemerintahan Hindia Belanda dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu muncullah dibelengket menjadi kesatuan nasional. Itulah bangsa Indonesia, itulah negara Indonesia. Mari pada bulan kemerdekaan ini kita berefleksi apa yang masih harus kita perjuangkan sehingga kita dapat mewujudkan
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan yang menghormati perbedaan. Perbedaan yang mengarah persatuan. Semoga pada bulan Agustus, bulan kemerdekaan ini, kita bisa semakin maju ke depan, bergerak bersama, tidak saling sikut-sikutan. COVID ini justru menjadi pemicu kalau kita menghayati bulan kemerdekaan, menjadi pemicu kita untuk berjuang bersama lagi sebagai satu bangsa yang telah merdeka. Kita sekarang kendalinya ada pada kita, karena kita kekuasaan sudah kita pegang sendiri, kita selenggarakan sendiri, sehingga otoritas sudah ada pada kita dalam menyelesaikan segala urusan. Kiranya kita bisa menyelesaikan segala persoalan, ketidakadilan, ketidakmerdekaan, ketidaksejahteraan, segala penindasan kita hapus dari di antara bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati.